adrenergic atau dengan nama lain simpatomimetik. Obat golongan ini biasa disebut obat adrenergic ya, karena efek yang ditimbulkannya mirip dengan perangsangan saraf adrenergik atau mirip dengan neurotransmitter epinefrin ya, yang biasa disebut dengan adrenalin. Dan adrenalin ini berada di mana? Pada susunan sistem saraf simpatis. SSO simpatis ya, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya, ini berperan penting dalam pengaturan organ, baik itu organ jantung dan vaskular. Jadi, di sini juga kita akan ketahui bahwa pada adrenergic atau obat golongan adrenergic ini pada umumnya bekerja pada sesuai tempat pada reseptornya, yaitu reseptor alfa dan reseptor beta. Pada video sebelumnya sudah dibahas dalam pembagian obat susunan saraf simpatis, itu ada yang kita kenal dengan agonis dan antagonis. Bedanya seperti apa? Yang satu memicu, yang satu atau antagonis itu biasanya menghambat, guys. Agonis adrenergic, dikatakan agonis adrenergic artinya dia sejalan ya. Jadi agonis adrenergic atau namanya simpatomimetik ini dia sejalan dengan apa? Dengan neurotransmitternya. Dan juga sejalan dengan reseptornya, yang mana kita ketahui ada namanya reseptor alfa dan reseptor beta. Alfa khususnya biasanya terletak di pembuluh darah, dan beta ada yang di bronkus, paru-paru, dan ada yang di jantung. Jadi pada dasarnya akan ada dua golongan obat yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu agonis dan antagonis. Seperti apa? Adrenergic ini, sebagaimana tadi saya katakan, terbagi dalam dua reseptor ya, berdasarkan reseptornya, yaitu reseptor alfa dan reseptor beta. Dan keduanya ini adalah agonis. Reseptor alfa itu lebih peka terhadap neurotransmitternya ya, atau norepinefrin. Dalam hal ini adrenalin. Adrenalin ini apabila dalam jumlah yang tinggi akan meningkatkan neurotransmitter dan akan peningkatan terjadi isoprenalin. Berikutnya reseptor beta. Reseptor beta ini lebih peka terhadap isoprenalin ya, di mana isoprenalin ini yang lebih tinggi jumlahnya akan meningkatkan neurotransmitternya dan akan lebih lagi meningkatkan jumlah adrenalinnya. Perbedaan dari kedua reseptor ini terletak pada atau didasarkan pada kepekaan terhadap adrenalin, norepinefrin, dan isoprenalin atau isoproterenol. Jadi untuk reseptor alfa itu dia lebih peka ya terhadap neurotransmitter adrenalin, sedangkan reseptor beta dia lebih peka terhadap isoprenalin. Jadi obat-obat adrenergic itu bermainnya yaitu di adrenalin, norepinefrin ya, dan isoprenalin. Mekanisme kerja dari adrenergic. Jadi adrenergic ini memiliki mekanisme kerja dimulai dari katekolamin bekerja sebagai neurotransmitter. Terus katekolamin ini mengikatkan diri pada reseptor yang berada di luar membran sel. Setelah itu mengaktifkan enzim adenisiklase. Berikutnya, dengan aktifnya enzim adenisiklase itu akan mengubah ATP menjadi CAMP. Dan berikutnya terjadi peningkatan kadar CAMP dalam sel. Apabila kadar CAMP dalam sel ini terjadi perubahan atau peningkatan, maka akan menyebabkan bermacam-macam efek adrenergic, yaitu yang berefek pada umumnya jantung dan pembuluh darah. Itulah tadi mekanisme kerja secara umumnya. Sekarang adrenergic ini sama seperti di video sebelumnya terbagi, ada yang bekerja secara langsung dan ada yang bekerja secara tidak langsung. Seperti apa? Check this out. Jadi adrenergic ini terbagi tiga. Ada yang zat-zat bekerja secara langsung, ada yang bekerja tidak langsung, dan ada yang terpengaruh oleh reflux. Untuk zat-zat yang bekerja secara langsung, ini bekerja langsung pada reseptor adrenergic di membran sel efektor.
Berikutnya, obat-obat ini berinteraksi secara langsung dengan reseptor adrenergik yang mana menghasilkan efek dengan cara memacu efek norepinefrin itu sendiri. Untuk yang bekerja secara tidak langsung, yaitu dengan cara apa? Dengan cara merangsang pengeluaran neurotransmitter norepinefrin dari tempat penyimpanannya di ujung saraf adrenergik, yang mana akan menyebabkan peningkatan kadar norepinefrin pada celah sipnak. Dan apabila terjadi peningkatan pada celah sipnak, ini akan terbagi menjadi pelepasan cadangan norepinefrin pada vesikel dan menghambat reuptake norepinefrin ke ujung saraf. Jadi ada dua tindakan atau dua kejadian yang terjadi. Berikutnya, pengaruh reflux. Pada pengaruh reflux, kita lihat contoh adrenergik di sini adalah alfa 1, di mana alfa 1 ini dapat menyebabkan vasokonstriksi, yang mana vasokonstriksi itu adalah meningkatkan tekanan darah. Apabila terjadi peningkatan tekanan darah, maka terjadinya refleks kompensasi melalui baroreseptor pada lengkung aorta dan sinus karotis. Hasil yang akan terjadi itu tonus simpatisnya minus atau tidak terjadi tonus simpatis, dan tonus parasimpatis plus, yang mana dapat menyebabkan bradikardi dan vasokonstriksi. Berikutnya ada pada pengaruh refleks ini ada penyakit seperti aterosklerosis ya. Ini dapat mengganggu mekanisme dari baroreseptor, yang mana efek obat ini adalah efek obat simpatomimetiknya diperkuat. Artinya efek simpatomimetik lebih dominan dibanding simpatolitik. Berikut simpatomimetik yang bekerja secara langsung. Check this out. Di sini kita lihat, kan sebelumnya saya sudah sebutkan bahwa terbagi atas yang bekerja secara langsung dan yang bekerja secara tidak langsung. Jadi kita mulai dari yang bekerja secara langsung atau simpatomimetik yang bekerja secara langsung. Di sini kita lihat reseptor dari alfa 1, alfa 2, beta 1 hingga beta 2 itu dipengaruhi oleh neurotransmitter epinefrin, sedangkan alfa 1 sampai beta 1 itu dipengaruhi oleh norepinefrin. Untuk contoh obatnya, dari alfa 1 hingga beta 2 itu ada dobutamin, sedangkan pada alfa 1 itu contoh obatnya ada phenylephrine ya. Untuk alfa 2 ada klonidin, brimonidin, napazolin, oxymetazoline, dan silometazoline. Sedangkan di beta 2, ya beta 2 ini yang letaknya reseptornya ada di paru-paru. Di situ ada fenoterol, salbutamol, terbutalin, salmeterol, formoterol. Berikutnya untuk zat-zat yang bekerja secara tidak langsung. Jadi tadi disampaikan bahwa yang bekerja secara tidak langsung itu ada dua ya. Yang pertama melepaskan cadangan norepinefrin pada vesikel, dan yang kedua menghambat reuptake norepinefrin menuju ujung saraf. Bagi obat-obat yang melepaskan cadangan norepinefrin pada vesikel, di situ kita lihat contoh obatnya ada amfetamin, efedrin, dan fenilproponolamin. Obat-obat ini akan memacu ujung syaraf untuk melepaskan cadangan norepinefrin, yang mana konsentrasi dari norepinefrin pada celah sipnak akan meningkat. Dan untuk yang bagian penghambatan reuptake norepinefrin menuju ke ujung syaraf, di situ bisa kita lihat contoh obatnya ada impramin dan desimpramin. Untuk obat-obatan tertentu ini bekerja dengan menghambat pelepasan kembali. Dengan apa yang terjadi? Konsentrasi norepinefrin pada celah sipnak akan meningkat. Biasanya untuk obat amfetamin ini sering disalahgunakan oleh para olahragawan. Kenapa? Pada saat olahragawan tersebut mengkonsumsi dari amfetamin ini bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Maka dari itu penggunaan amfetamin pada olahragawan itu dilarang. Kenapa? Karena amfetamin ini bisa meningkatkan simpatis. Itulah pada saat simpatis meningkat, otomatis bagian pembuluh darah dan pemacuan jantung ikut meningkat. Berikut harap diperhatikan di bagian pelepasan cadangan norepinefrin pada vesikel. Di situ ada contoh obat fenilpropanolamine ya, atau biasa disingkat dengan PPA. Obat apakah ini? Biasanya Anda pernah temui di obat-obat flu
ya. Jadi kalau Anda beli obat flu, silakan lihat di indik komposisinya, biasanya mengandung fenilpropanolamin. Fenilpropanolamin ini tidak direkomendasikan pada pasien hipertensi. Why? Karena dapat meningkatkan atau pengaktifan dari saraf simpatis yang mana bekerja pada jantung dan pembuluh darah salah satunya. Berikut adalah contoh-contoh obat dari adrenergic. Seperti apa? Check this out. Untuk obat-obat adrenergic itu terbagi dalam beberapa golongan dalam simpatomimetik ini. Ada pressure agents, ada bronchodilator, CNS stimulan, uterin relaxan, cardiac stimulan, nasal decongestant, dan anorektik. Untuk pressure agents itu ada noradrenalin atau norepinephrine, ada ephedrine, ada dopamin, ada phenylprin, ada methoxamin, dan mepentiramin. Untuk bronchodilator ada isoprenalin, ada salbutamol, ada terbutalin, ada salmeterol, ada formoterol, dan bambuterol. Dan untuk CNS stimulan, ya, ini CNS adalah Central Nervous System atau perangsang dari sistem saraf pusat. Itu ada amfetamin, dexamfetamin, metamfetamin, metilpenidat. Untuk uterin relaksan ada ritrodrin, isoxsuprin, salbutamol, terbutalin. Dan untuk kardiak stimulan ada adrenalin, isoprenalin, dobutamin. Untuk bagian nasal decongestant, ya, nasal decongestant ini ada silometazoline, oxymetazoline, napazolin, phenylephrine, phenylpropanolamin, pseudoephedrine, anorektik. Ya, anorektik ini ada amfetamin, fenilfuramamin, dexenfuramamin, dan sibutramin. Jadi itulah tadi obat berdasarkan fungsinya. Berikut obat berdasarkan tempat kerjanya. Dan berikut adalah contoh obat berdasarkan tempat kerjanya, yaitu di bagian khususnya adalah reseptor-reseptornya. Check this out. Untuk obat-obat agonis adrenergic ini terbagi secara langsung, campuran, dan secara tidak langsung, direct acting, mixed acting, and direct acting. Untuk bagian langsung atau direct acting, di sini kita lihat terbagi selektif sama non-selektif. Untuk bagian selektif ini artinya terkhusus di bagian reseptornya, baik itu alfa maupun beta. Di alfa 1 kita lihat contoh obatnya ada phenylephrine, alfa 2 ada klonidin, beta 1 ada dobutamin, dan beta 2 ada terbutalin. Untuk bagian non-selektif itu ada oxymetazoline, alfa 1, alfa 2 ada oxymetazolin contoh obatnya, beta 1, beta 2 ada isoproterenol, alfa 1, alfa 2, beta 1, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 itu ada epinephrine, dan alfa 1, alfa 2, beta 1 ada norepinephrine. Itu untuk golongan non-selektif, artinya tidak terselektif atau tidak terkhusus pada satu reseptor. Untuk mix acting atau gabungan, di sini ada dari alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ya, ada ephedrine. Dan untuk yang bagian secara tidak langsung itu terbagi, ya, releasing agent dengan contoh obatnya amfetamin dan tiramin, uptake inhibitor, ada kokain, MAO inhibitor, ada seleglilin, dan COMT atau COMT inhibitor, ada entacapone. Berikut penggunaan adrenergic. Check this out. Kita lihat pada pertama ada vasodilator perifer, ya, tempatnya atau letaknya di beta 2, ini di betis. Contoh di sini ada bulflomedil pada penyakit claudicatio intermittent. Untuk bagian pilek di sini menciutkan mukosa yang bengkak. Di situ ada reseptor alfa. Contoh obatnya adalah turunan imidazol, ephedrine, dan adrenalin. Dan ada juga untuk midriaticum. Di sini fungsinya atau gunanya melebarkan pupil mata. Di situ ada reseptor alfa. Contoh obatnya phenylephrine dan nafazolin. Untuk shock, di sini fungsinya adalah memperkuat kerja jantung. Maka dari situ reseptor yang ada beta 1, seperti bagaimana saya sudah katakan sebelumnya bahwa beta 1 itu ada di jantung, dan melawan hipotensi.
Di situ menggunakan reseptor alfa 1. Contoh obatnya adalah adrenalin dan noradrenalin. Berikut ada asma. Dan untuk penggunaan penyakit asma ini kita gunakan bronkodilatasi. Ya, gunanya untuk bronkodilatasi kita gunakan beta 2. Contoh obatnya yang paling terkenal saat ini untuk asma itu adalah salbutamol, dan turunannya ada adrenalin dan efedrin. Untuk obesitas gunanya untuk menekan nafsu makan, contohnya fenfluramin dan mazindol. Dan yang terakhir untuk penggunaan nyeri haid dan menghambat kontraksi, di sini gunanya untuk merelaksasi otot rahim. Biasanya kita gunakan beta 2. Contohnya ritodrin. Berikut efek samping dari adrenergic. Dikatakan efek samping adrenergic, yang perlu kita ketahui bahwa otomatis efek samping yang terjadi adalah efek samping simpatis yang berlebihan. Contohnya seperti apa? Check this out. Pada jantung dan sistem saraf pusat sini, efek samping yang terjadi adalah jantung berdebar, nyeri kepala, dan gelisah. Dan ada juga takifilaksis. Yang perlu diingat sini atau perlu hati-hati jika diberikan pada penderita yang mengidap infark jantung, hipertensi, dan hipertirosis. Antagonis adrenergic atau dengan nama lainnya simpatolitik. Antagonis adrenergic ini merupakan golongan obat yang menghambat perangsang saraf adrenergic. Jadi tadi kita membahas agonis adrenergic, sekarang kita akan membahas antagonis adrenergic. Seperti apa? Check this out. Jadi antagonis adrenergic ini terbagi ada dua, yaitu antagonis adrenoreseptor dan penghambat saraf adrenergic. Pada antagonis adrenoreseptor ini, obat akan menunduki adrenoreseptor dengan cara menghalanginya untuk berinteraksi dengan obat adrenergic. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah mengurangi respon sel efektor adrenergic terhadap perangsang saraf adrenergic maupun terhadap obat adrenergic eksogen. Yang kedua, penghambat saraf adrenergic. Untuk penghambat saraf adrenergic ini, obat akan mengurangi respon terhadap sel efektor. Jadi, obat mengurangi respon sel efektor terhadap perangsang saraf adrenergic, tetapi tidak terhadap obat adrenergic eksogen. Yang kedua ada dia bekerja pada ujung saraf adrenergic. Dengan cara seperti apa? Mengganggu pelepasan dan penyimpanan neurotransmitter. Hal yang perlu dipahami dalam pengklasifikasian obat-obatan ya pada sistem saraf, yaitu kita harus tahu ini pengklasifikasiannya berdasarkan apa. Sama seperti tadi yang waktu kita bahas agonis, ada dua pengklasifikasiannya berdasarkan fungsinya dan berdasarkan cara tempat kerjanya. Berikut adalah pengklasifikasian antagonis adrenergic berdasarkan tempat kerjanya. Jadi penghambat adrenergic ini atau simpatolitik ini terbagi dua, yaitu antagonis adrenoreseptor dan penghambat saraf adrenergic. Untuk antagonis adrenoreseptor itu terbagi ada antagonis adrenoreseptor alfa dan antagonis adrenoreseptor beta. Untuk antagonis adrenoreseptor alfa itu terbagi atas alfa blocker non selektif, alfa 1 blocker selektif, dan alfa 2 blocker selektif. Dan untuk antagonis adrenoreseptor beta ada beta 1 blocker selektif, beta 2 blocker beta 1 blocker selektif, dan beta blocker tidak selektif. Itu untuk antagonis adrenoreseptor beta. Berikut saya akan tampilkan contoh-contoh obat yang digunakan pada antagonis adrenergic atau nama lainnya simpatolitik. Seperti apa contoh obatnya? Check this out. Adrenergic reseptor antagonis ya, atau antagonis adrenergic atau simpatolitik ini terbagi menjadi antagonis alfa, reseptor alfa, dan antagonis reseptor beta. Untuk alfa reseptor antagonis atau antagonis reseptor alfa ini terbagi tiga golongan, yaitu non selektif, alfa 1 selektif, dan alfa 2 selektif. Untuk non selektif ini contoh obatnya
phenoxybenzamin dan pentolamin. Alfa 1 selektif itu terbagi prazosin, terazosin, doxazosin, alfuzosin, tamsulosin, indoramin, urapidil, dan bunazosin. Sedangkan alfa 2 selektif ini bagi atas, contoh obatnya yohimbin. Untuk beta reseptor antagonis atau antagonis reseptor beta ini golongan obatnya terbagi non-selektif, beta 1 selektif, non-selektif generasi ketiga, dan beta 1 selektif. Kita mulai dari non-selektif atau first generation dari non-selektif. Itu contoh obatnya nadolol, penbutolol, indolol, propanolol, timolol, sotalol, levobunolol, metipranolol. Dan beta 1 selektif ya, atau second generation atau generasi kedua ini contoh obatnya acebutolol, atenolol, bisoprolol, esmolol, dan metoprolol. Untuk generasi ketiga, third generation dari non-selektif ini contoh obatnya carteolol, carvedilol, bucindolol, labetolol. Dan yang terakhir beta 1 selektif generasi ketiga contoh obatnya betasolol, celiprolol, dan nepifolol. Sekarang kita akan membahas antagonis adrenoreseptor alfa. Antagonis adrenoreseptor alfa ini merupakan zat yang memblokir reseptor alfa yang banyak terdapat pada otot polos pembuluh, ya, yaitu otot polos pada mana, khususnya pada pembuluh kulit, pembuluh darah ya, pembuluh kulit dan mukosa. Efek utamanya yang terjadi itu adalah vasodilatasi perifer. Saya akan kelompokkan ya. Jadi antagonis adrenoreseptor alfa ini memiliki efek menurunkan tekanan darah melalui pelebaran pembuluh darah. Jadi tekanan darahnya turun ya, diakibat penyebabnya itu adalah pelebaran pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darah itu melebar, tekanan darah itu akan turun. Tapi kalau pembuluh darah menyempit, itu akan dapat menyebabkan peningkatan pembuluh darah. Tapi untuk antagonis adrenoreseptor alfa ini menurunkan tekanan darah melalui pelebaran pembuluh darah, atau kita kenal dengan vasodilatasi, ya. Jadi penurunan pembuluh darah ini, pelebaran pembuluh darah ini dapat menurunkan kontraksi otot halus prostat, yang mana dapat biasa digunakan sebagai terapi pembesaran prostat. Contoh obatnya itu adalah tamsulosin, phenoxybenzamin, pentolamin, terazosin, dan alfuzosin. Antagonis adrenoreseptor alfa ini terbagi ya. Ada alpha blocker non-selektif, tadi yang saya kasih lihat sebelumnya itu non-selektif, alpha blocker non-selektif atau biasa tertulis non-selektif, alpha 1 blocker selektif, dan alpha 2 blocker selektif. Yang alpha block, kita mulai dari alpha blocker non-selektif. Alpha blocker non-selektif ini biasanya pentolamin ini biasanya untuk terapi hipertensi, ya, untuk pengobatan hipertensi dan disfungsi ereksi. Dan alpha 1 blok, kalau alpha 1 blocker selektif biasanya digunakan dari contohnya derivat quinazolin, ya. Derivat quinazolin ini contoh obatnya prazosin, terazosin, dan tamsulosin. Ini serta urapidil ya, urapidil untuk terapi atau pengobatan hipertensi dan hiperplasia prostat. Dan yang terakhir ada alpha 2 blocker selektif. Alpha 2 blocker selektif ini contoh obatnya yohimbin aphrodisiaca, biasanya digunakan sebagai obat kuat lelaki. Berikut adalah contoh obat untuk alpha adrenergic blocking drugs, ya. Jadi ini adalah contoh dari penghambat alpha adrenergic. Jadi ini lebih detailnya ya dari golongan obat tadi yang saya sebutkan. Kita fokus ke alpha atau reseptor alpha adrenergic blocking drugs. Alpha adrenergic blocking drugs ini atau penghambat dari reseptor alpha adrenergic ini terbagi ada dua tipe, yaitu yang pertama non-equilibrium type atau tipe non-equilibrium dan tipe equilibrium. Oke. Kita mulai dari non atau tipe equilibrium, non-equilibrium ya. Non-equilibrium ini situ ada golongannya beta haloalkilamin. Jadi beta haloalkilamin contoh obatnya phenoxybenzamin. Dan untuk tipe equilibrium ini yang tadi saya sebutkan terbagi 3 ya. Jadi ini penjelasan lebih detailnya pada golongan alpha adrenergic blocking drugs.
ya, atau penghambat alfa adrenergic. Itu terbagi menjadi 3, yaitu non-selektif, alfa 1 selektif, dan alfa 2 selektif. Untuk bagian non-selektif ini itu terbagi menjadi ergot alkaloid, imidazolin, dan miscellaneous. Untuk ergot alkaloid itu contoh obatnya ergotamin dan ergotoksin. Imidazolin, untuk golongan imidazolin itu contoh obatnya pentolamin. Miscellaneous contoh obatnya chlorpromazin. Dan untuk contoh obat dari golongan alfa 1 berikutnya ada hidrogenat ergot alkaloid, ya. Jadi hidrogenat ergot alkaloid ini ada contoh obatnya dihidroergotamin atau biasa disingkat DHE, dan contoh obatnya berikut ada dihidroergotoksin atau nama lainnya cloderbrokin, ya. Berikutnya ada alfa 1 selektif, contoh obatnya prazosin, terazosin, doxazosin, alfuzosin, tamsulosin. Ya, jadi nama akhirnya sama ya, jadi saya harap kalian bisa mengingatnya dengan baik. Yang berikutnya alfa 2 ada yohimbin. Berikut kita akan bahas penggunaan dari antagonis adrenoreseptor. Jadi antagonis, khususnya antagonis adrenoreseptor beta. Antagonis adrenoreseptor beta ini adalah zat yang memblokir reseptor beta. Efek utamanya itu adalah menghambat takikardi. Biasanya banyak digunakan untuk sebagai antihipertensi. Kenapa? Karena biasanya memiliki hambatan bersifat kompetitif reversible. Kelompok dari obat antagonis reseptor beta ini, jadi saya kelompokkan ya, antagonis reseptor beta ini contoh obatnya itu efeknya itu yang ada menurunkan kontraksi jantung. Jadi obat-obat antagonis adrenoreseptor beta ini efeknya itu menurunkan kontraksi jantung. Jadi biasanya digunakan sebagai obat antihipertensi. Pada saat terjadi penurunan atau terjadi penurunan kontraksi jantung itu akan menyebabkan bronkokontriksi. Biasanya efeknya juga untuk bronkokontriksi sendiri, untuk bronkokontriksi biasanya digunakan untuk pengobatan asma. Jadi selain efek yang digunakan sebagai antihipertensi, juga efek dari antagonis adrenoreseptor beta ini juga sebagai untuk pengobatan asma karena dapat menyebabkan bronkokontriksi. Contoh obatnya itu adalah atenolol, propanolol, nadolol, carvedilol, labetalol, dan bisoprolol. Itu biasa digunakan untuk terapi antihipertensi. Antagonis adrenoreseptor beta ini terbagi menjadi beta 1 blocker selektif dan beta blocker tidak selektif. Ya, jadi saya bagi untuk beta 1 blocker selektif, ya, itu ada kardioselektif namanya. Jadi kardioselektif ini melawan efek stimulasi jantung oleh adrenalin dan NA atau reseptor dari beta 1. Obatnya atenolol dan metoprolol. Ada juga beta blocker non selektif, ya. Untuk golongan beta blocker non selektif itu dia mempunyai afinitas yang sama terhadap kedua reseptor, di mana juga memiliki efek pada reseptor beta 2. Jadi dia menghambat bronkodilатasi. Itulah kenapa tadi efek yang dihasilkan adalah bronkokontriksi. Contoh obatnya tadi propanolol dan aprenolol. Berikut untuk lebih detailnya lagi dari golongan obat dan contoh obat, khususnya beta adrenergic atau penghambat beta adrenergic blocking drugs ini adalah seperti berikut. Check this out. Ini kita lihat beta adrenergic blocking drugs ini ada terbagi ya, non selektif beta 1 beta 2 ya, dan kardioselektif beta 1. Jadi non selektif beta 1 beta 2 ini terbagi ya, without ISA, with ISA, dan with a blocking property. Without ISA, jadi ISA ini adalah intrinsic sympathomimetic activity ya. Without ISA ini contoh obatnya propanolol, sotalol, dan timolol. Dengan yang menggunakan ISA atau intrinsic sympathomimetic activity, ini adalah pindolol. Berikutnya ada with a blocking property. Contoh obatnya with alpha blocking property ya. Contoh obatnya labetalol dan carvedilol. Ya.
Ada juga kardioselektif beta 1, contoh obatnya metoprolol, atenolol, acebutolol, bisoprolol, esmolol, betasolol, kaleprolol, dan nepivolol. Pada sebelumnya tadi saya sudah kasih lihat ya secara garis besar dari pembagian beta, yang reseptor beta ini, ya khususnya beta adrenergic blocking drugs ini, pembagian obatnya. Di situ kan ada generasi-generasinya ya guys. Jadi di situ Anda bisa lihat ada first generation, second generation, and third generation. Ya, kurang lebih sama, cuma ini contoh obatnya lebih detail lagi. Untuk first generation atau older non-selective ini terbagi atas propanolol, timolol, sotalol, dan pindolol. Dan second generation atau generasi kedua itu adalah beta 1 atau kardioselektif ya. Beta 1 itu atau kardioselektif ya kurang lebih sama di atas. Jadi contoh obatnya sama ya kayak di atas. Ada metoprolol, atenolol, acebutolol, bisoprolol, dan esmolol. Dan yang terakhir ada third generation atau generasi ketiga. Dikatakan generasi ketiga itu ya with alpha blocking and vasodilator property. Di situ contoh obatnya adalah metalol, carvedilol, celiprolol, nepivolol, dan betasolol. Oke guys, itulah tadi pembahasan tentang obat-obat adrenergic. Sekarang sebagai pembahasan tambahan kita hari ini, saya akan sedikit membahas tentang yang ketiga yang saya akan membahas cholinergic, adrenergic. Yang ketiga itu adalah penghambat ganglion. Kali ini saya akan bahas sedikit tentang zat-zat perintang ganglion. Apakah zat-zat perintang ganglion itu? Zat-zat perintang ganglion itu adalah zat-zat yang merintangi penerusan impuls dalam sel-sel ganglion simpatik dan parasimpatik. Efek yang ditimbulkannya ini adalah efek yang dampaknya luas. Saya ambil contoh vasodilatasi ya. Apabila terjadi vasodilatasi karena blokade dari saraf simpatis ini, contohnya antihipertensif, ini tidak digunakan lagi dengan blokade parasimpatis. Ya. Seperti apa? Seperti gangguan pada penglihatan dan berkurangnya sekresi berbagai kelenjar. Sini contoh obatnya itu adalah senyawa amonium quaterner. Seperti apakah contoh obat dari ganglion dan penghambat dari ganglion ini? Check this out. Jadi untuk obat stimulan ganglion atau yang menstimulasi ganglion ini terbagi dua, yaitu selektif nikotinik agonis dan non-selektif muscarinic agonis. Untuk selektif nikotinik agonis itu ada nikotin, nikotin apa ini yang dosis kecil ya guys. Ada lobelin, dimethylphenylpiperenzinium atau DMPP, tetramethyl amonium atau TMA, dan varenicline. Berikutnya non-selektif muscarinic agonis itu contoh obatnya adalah asetilkolin, karbakol, pilokarpin, antikolinesterase, dan MCN 343A atau MCN 343A. Dan untuk penghambat ganglion itu sendiri atau ganglionic blocking agents itu terbagi menjadi dua golongan, competitive blocker dan persistent depolarizing blocker. Untuk competitive blocker ini terbagi tiga golongan, quaternary ammonium composition atau competitive ya, itu contoh obatnya hexametonium dan pentolinium. Dan golongan amina ada contoh obatnya mekamilamin dan pempidin. Dan monosulfonium ya, itu contoh obatnya trimetapan dan camphor sulfonat. Yang terakhir itu ada persistent depolarizing blockers, itu contoh obatnya nikotin ya, dalam nikotin yang large dose atau dosis besar, dan antikolinesterase dalam large dose atau dosis besar. Sistem saraf pada sebelumnya saya sudah jelaskan terbagi dua, pusat dan otonom ya. Adakah obat sistem saraf dari otonom ini yang dapat mempengaruhi dari sistem saraf pusat? Berikut penjelasannya. Check this out. Lihat adrenergic ya, contoh obatnya efedrin dan amfetamin ini dapat menstimulasi sistem saraf pusat. Jadi yang akan saya jelaskan di sini adalah semua obat yang dapat berefek pada sistem saraf pusat karena bersifat sangat dipupil dan mudah melintasi membran otak. Jadi obat-obat ini berpengaruh pada otak karena sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Saya lanjut, ada juga antikolinergik, contoh obatnya tropin. Di sini dapat menekan sistem saraf pusat dengan efek sedatifnya. Ada fenotiazin. Fenotiazin ini dapat memblokir reseptor noradrenalin di otak
dengan efek sedatif. Berikut ada reserpin. Reserpin ini menghabiskan cadangan noradrenalin. Efek yang akan timbul adalah efek sedatif. Berikutnya ada zat-zat perintang MAO, monoaminoksida, itu dapat merintangi metabolisme noradrenalin. Yang akan muncul adalah efek stimulasi SSP. Itu biasa digunakan sebagai antidepresi. Yang terakhir ada klonidin. Klonidin ini bekerja di SSP, yang mana berefek meredakan ketegangan dan menurunkan tekanan darah. Berikut referensi yang saya gunakan pada pertemuan kita selama ini dalam membahas sistem saraf dari video pertama sampai sekarang hingga akhir ini. Check this out. Oke. Saksikan penjelasan berikut atau materi berikutnya hanya di RX Channel. So